sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Priska Feryakusuma, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan model Problem Based Learning pada kelas 7 dengan tema Peran Gereja bagi Perkembangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sehat-sehat semuanya ya. Oke. Sepertinya juga semuanya sudah lengkap, tidak ada yang tidak masuk. Puji Tuhan. Hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelumnya kita cek kelengkapan terlebih dahulu. Sudah siap belajar atau belum? Seragamnya dicek dulu. Seragam. Sudah lengkap? Oke. Alat tulis dibawa? Oke. Buku membawa? Oke. Alkitab sudah siap? HP sudah? Nah, oke, bagus. Karena semuanya sudah lengkap, berarti kita bisa mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Hari ini yang bertugas memimpin doa siapa? Oke, Mbak Sasti silahkan. Kita akan berdoa bersama. Mengawali kegiatan pada pagi hari, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menunjukkan kami di sini. Sekarang kami akan memulai pelajaran. Berarti kami akan mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Oke, terima kasih Mbak Sasti. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ya? Tentang? Peran sekolah. Peran sekolah bagi siapa? Ya, bagi diri kita tentunya. Oke, apa saja peran sekolah bagi diri kita? Ada yang mau tunjuk tangan? Oke, apa? kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Oke, kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kita dapat dari siapa? Nah, tentunya dari Bapak Ibu guru yang mengajar kita setiap hari. Kita bisa mengetahui banyak hal ya melalui pelajaran-pelajaran yang kita terima. Selain itu, apakah kita hanya mendapatkan ilmu pengetahuan toh? Apa? Mas Rafa? Dididik untuk menjadi pribadi yang baik. Ah ya, pasti. Jadi kita itu di sekolah juga berproses bersama untuk memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, nah ternyata wadah untuk mengembangkan diri itu tidak hanya melalui sekolah juga. Ada satu wadah yang berada di sekitar kita dan itu sangat bermanfaat juga untuk diri kita. Kira-kira apa ya? Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa itu? Itu bangunan apa di belakang itu? Nah, itu ada seorang anak yang sedang di depan gereja. Kira-kira mau menggambarkan apa? Ya, ternyata gereja itu memiliki peranan penting juga untuk mengembangkan diri kita. Oke. Ada yang tahu gereja itu apa? Apa? Tempat untuk beribadah. Oke, nggak salah. Ya, benar. Gereja itu memang tempat untuk beribadah. Tetapi apakah hanya tempat untuk beribadah saja gereja itu? Nah, kemudian pernah ada yang ikut dengan kegiatan di gereja? Apa saja kegiatannya ada dalam gereja itu? Misa atau perayaan Ekaristi dan Kristina. Oke, Mbak Jen. Ya,
Ada misa setiap kapan? Oh, ada yang Sabtu, ada yang Minggu, terus hari-hari besar. Kemudian selain misa ada apa lagi tadi? Oh iya, kalau kalian biasanya seumuran kalian biasanya ikut kegiatan putra-putri altar atau Miss Dinar, biasanya juga ada pertemuannya. Nah, bagus, berarti kalian sudah ada yang terlibat ya di sini dalam kegiatan menggereja. Nah, tapi pernah nggak kalian merasa tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan menggereja? Karena Kenapa Mas Rafa? contohnya seperti untuk disuruh menjadi lektor, tapi Ya. tidak bisa. Jadi merasa seperti tidak tertarik. Oh ya, mungkin merasa karena diri kita apa ya, kayak semacam insecure mungkin ya kalau bahasa zaman sekarang, merasa diri tidak, saya nggak bisa. Terus akhirnya itu yang mengalahkan kamu sehingga tidak menerima tugas itu. Ya memang ada juga yang merasa seperti itu. Jadi ada yang pernah tidak tertarik juga. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kita ke gereja itu, atau manfaat kita mengikuti kegiatan di gereja, ada nggak? Banyak mendapatkan teman, terus punya pengalaman baru dan bisa menambah rasa keberanian. Oh, berarti itu yang selama ini Mbak Sasti sudah rasakan ya. Berarti selama ini sudah cukup terlibat, kemudian mendapatkan teman yang cukup banyak, ada teman baru. Temanmu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga ada yang di gereja. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang itu. Kita akan belajar tentang peran sekolah bagi perkembangan diri kita. Sebelum masuk lebih dalam, Bu Priska ada satu video, silahkan disimak dengan baik. Nah, sudah sangat jelas kira-kira videonya isinya tentang apa. Nah, itu perayaan Paskah tahun 2024 dan itu adalah kegiatan yang diikuti oleh kakak-kakak kelasmu. Ada yang sudah lulus, ada yang sekarang masih kelas 8 dan kelas 9. Dari video itu kira-kira mereka tampak bahagia enggak? Senang ya, mereka bisa berkumpul bersama dengan teman-temannya, dan itu juga dilaksanakan tidak hanya satu sekolah saja, tapi mereka bertemu dengan banyak sekolah. Nah, jadi gereja itu bukan hanya sebatas bangunan saja sebenarnya. Gereja itu adalah sebuah persekutuan. Nah, siapa yang ada di dalam gereja itu? Yaitu persekutuan antara orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam persekutuan itu mereka saling mengembangkan, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling bekerja sama untuk apa? Untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, kalian semua itu juga termasuk warga gereja. Lalu kalau kalian semua warga gereja berarti harus apa? Ya, remaja Katolik harusnya mau terlibat dalam hidup menggereja. Itu harapannya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi banyak hal. Nih, yang pertama nanti kita akan menganalisis permasalahan atau keprihatinan apa yang muncul terkait
kurangnya keterlibatan remaja dalam hidup menggereja. Lalu nanti kita akan belajar dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, di mana jemaat perdana itu sejak dulu sudah aktif dalam berkegiatan. Nah, kalau sudah itu semua, baru nanti kita akan kemudian memunculkan niat apa yang bisa kita lakukan supaya kita terlibat aktif dalam hidup menggereja. Itu ya, gambarannya seperti itu. Nah, prosesnya nanti kita akan berdiskusi dalam kelompok. Nanti akan ada LKPD yang Bu Priska bagikan. Kelompoknya sudah dibagi ya kemarin, sesuai dengan kelompok kemarin. Nanti silahkan dikerjakan melalui LKPD ini. Petunjuknya sudah sangat jelas. Nah, setelah proses LKPD, nanti kalian harus tentunya presentasi. Oke. Nah, setelah presentasi, kita nanti akan menarik kesimpulan bersama apa yang sudah kita pelajari. Tuh. Lalu untuk penilaian, ada 3 penilaian. Yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua formatif, dan ketiga sumatif. Jadi penilaian itu dari awal, kemudian prosesnya sampai di akhir. Ketika kalian berdiskusi, nanti Bu Priska menilai sikapnya, kerjasama enggak. Nah itu. Terus nanti di akhir kalian juga akan mengerjakan tes tertulis terkait materi kita, apakah sudah paham atau belum ya terkait materi hari ini. Oke, itu kira-kira ada pertanyaan? Sudah cukup jelas instruksi hari ini? Oke, kalau sudah berarti silahkan setelah Bu Priska bagi LKPD-nya, kalian boleh langsung bekerja dalam kelompok. Nih, jangan lupa untuk menuliskan identitas, nama, kelompok, kemudian langsung dijawab di situ saja. Waktunya 20 menit cukup ya? Oke, silahkan, selamat untuk bekerja. Untuk videonya di-scan menggunakan HP, jadi sekalian boleh mengakses melalui HP sekarang.
Oke, sudah cukup? Selesai ya semuanya. Silahkan alat tulis diletakkan. Sudah? Masih semangat? Masih ya? Masih bahagia ya Rafa ya? Oke, kita ice breaking dulu yuk. Kita berdiri sebentar. Biar energi kita pulih kembali sebelum nantinya kita akan melaksanakan presentasi. Pernah bermain Simon berkata? Belum? Oke, perintahnya hanya gampang. Jika ada kata Simon berkata, silahkan nanti kamu melakukan perkataan dari Simon itu. Kalau tidak ada berarti tidak usah dilakukan. Simple ya. Oke, paham ya instruksinya? Oke, kita pemanasan dulu. Simon berkata duduk. Oke, berdiri. Adakah Simon berkatanya Mas Rafa? Oh tidak. Oke, berarti sudah paham. Oke, kita lanjut mulai ya. Oke, angkat tangan kanan. Simon berkata berdiri. Hormat. Simon berkata angkat tangan kanan. Simon berkata turunkan. Simon berkata tunjukkan senyum dengan gigi yang manis. Oke, Simon berkata, cukup, duduk. Kenapa pada duduk? Ya, sekali lagi. Simon berkata, duduk. Simon berkata, berdiri. Tepuk tangan. Oke, Simon berkata, tepuk tangan. Oke, selesai semuanya. Silahkan boleh duduk. Oke, sudah refresh ya. Energinya sudah kembali, sudah semakin semangat tentunya ya. Mas Rafa semakin semangat? Oke, mantap. Ya. Kita akan lanjut ke presentasi ya. Tadi di awal sudah Bu Priska sampaikan, presentasi itu nanti diwakili dari masing-masing kelompok. Nah, kemudian nanti satu yang maju ke depan, yang satu sebagai notulen. Mencatat, nanti kelompok yang lain diminta juga untuk bertanya terkait presentasi itu. Oke, terus cukup jelas instruksinya? Bisa kita mulai ya? Oke, sekarang dari kelompoknya siapa dulu yang mau presentasi? Oke, silahkan dari kelompoknya Mbak Naya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan yang tampak dalam video adalah doa rosario, kor, dan misa lingkungan. Masalah yang kami temukan dalam kelompok adalah kurangnya keterlibatan anak remaja dalam kegiatan gereja. Tentu saja kami merasa sedih dan prihatin. Yang kedua, kegiatan yang ada di lingkungan kami adalah doa lingkungan, latihan kor, doa rosario, dan BKSN. Rata-rata yang hadir adalah orang tua, remaja Katolik, atau anak muda yang hadir di kegiatan tertentu. Manfaat yang kami dapatkan ketika terlihat adalah tentunya mengembangkan iman akan Yesus, bisa kenal dengan umat satu lingkungan atau paroki, menambah relasi, lebih percaya diri, dan bisa untuk mengembangkan potensi. Yang ketiga, belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, banyak kegiatan gereja yang sudah dikembangkan sejak zaman para rasul antara lain berkumpul untuk memecah roti dan berdoa, membagikan harta miliknya, bertekun ajaran para rasul, mengadakan mukjizat dan tanda. Manfaat yang mereka peroleh, mereka semakin disukai, semakin banyak orang dibaptis, dan semakin banyak orang terberkati. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Izinkan saya menjawab. Menurut kami, kegiatan para rasul yang lakukan masih dilanjutkan oleh gereja sampai sekarang. Misalnya, berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Itu dilaksanakan dalam bentuk misa atau perayaan Ekaristi. Kita bertepuk tangan. Ya, apa yang terjadi di dalam
kehidupan menggereja. Kita sepakat masalahnya tadi adalah tentang apa? Nah, kurangnya keterlibatan anak remaja. Ada sih anak remaja yang terlibat tetapi tidak semua, hanya beberapa saja. Dan itu juga ada banyak alasan yang melatar belakangi itu. Rosario yang berangkat rata-rata orang tua, bapak ibu berangkat. Terus kita ngapain di rumah? Ngapain? Alasannya apa biasanya? Nah, ya, alasan yang paling sering diucapkan adalah, Bu, saya ada tugas. Bu, besok saya ulangan mau belajar. Berarti Tuhan menjadi prioritas yang sekian. Nah, itu. Pernah merasa seperti itu? Nah, lalu kita tadi lihat ada kisah dari para rasul juga yang sudah tadi diungkapkan. Ternyata kegiatan itu sudah ada sejak zaman para rasul. Apa saja kegiatannya tadi? Nah, oke, berkumpul memecah roti dan berdoa. Terus apa lagi? Membagikan harta miliknya. Ada jiwa sosial yang tinggi para rasul pada waktu itu. Ada lagi yang menemukan mungkin? Kegiatan apa lagi? Bertekun ajaran para rasul. Mereka sudah melaksanakan pewartaan sejak zaman dulu. Nah, tadi sempat ditanyakan juga oleh Mbak Catherine. Kira-kira kegiatan para rasul zaman dulu itu sampai sekarang masih dihidupi sama gereja enggak? Masih ya, tadi sudah dijawab juga, masih. Bentuknya apa? Kegiatan itu. Nah, kalau zaman dulu para rasul memecah roti, sekarang dilaksanakan oleh gereja masa kini dengan misa perayaan Ekaristi. Kita kalau perayaan Ekaristi menerima apa? Nah, hosti. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan persekutuan. Seperti apa? OMK, terus Misdinar tadi. Kegiatan apa lagi? Remaja, banyak kegiatan-kegiatan persekutuan itu. Kalau di sekolah kita ada kegiatan itu doa, ya. Kalau kegiatan persekutuannya di sekolah kita ada kegiatan apa? Nah, pendalaman Alkitab, Persiska ya. Nah, Persiska itu juga sebagai wadah supaya kalian juga semakin mengenal gereja, mengenal Kristus. Nah, itu. Lalu dari para rasul kita belajar tentang apa? Apa? Gereja banyak memberikan wadah untuk kita mengembangkan gereja. Oke, ya. Ternyata gereja itu sangat banyak sekali memberikan wadah. Tidak terbatas wadahnya. Ada yang untuk orang tua, ada yang untuk anak-anak. Usia dini bahkan diwadahi oleh gereja. Sekolah minggu, ya toh? Nah, kalau kalian ikut sekolah minggu enggak? Umur sekarang? Ya enggak, kalian ikutnya apa? Apa? Oh ya, beberapa ada yang sudah mulai diajak untuk ikut OMK. Oke, tapi di bawah OMK ada yaitu remaja, Misdinar. Ada enggak kegiatan perkumpulan remaja di gereja? Ada. Nah, ikut? Tuh. Banyak sekali wadahnya. Hanya sekarang pertanyaannya, kamu mau atau tidak terlibat? Karena gereja sangat terbuka pasti, ya, terbuka itu pasti. Dan gereja mengharapkan semua umatnya untuk datang, untuk mengenal. Mengenal siapa? Ya Yesus Kristus itu sendiri. Semakin kamu terlibat, semakin kita akan tahu dan kenal. Kira-kira kalau kita tidak terlibat, kita akan merasakan peran gereja itu enggak? Ya tidak. Sudah paham tentang tugas dan kegiatan dalam hidup menggereja? Sudah. Oke, yakin? Oke, kalau sudah paham.
Tadi sudah disebutkan ya kegiatannya. Banyak sekali kegiatan yang sudah ada di lingkungan gereja khususnya untuk remaja-remaja Katolik. Siap terlibat? Siap? Oke, paling keras suaranya. Ya, siap ya. Kita terlibat supaya apa? Kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita gunakan potensi kita untuk melayani Tuhan. Misalnya kalau kamu suaranya bagus ya, silahkan ikut apa? Kor atau Mazmur. Bu Priska kira semuanya memiliki potensi yang luar biasa ini anak-anak di sini ya. Ada yang suaranya bagus, ada yang pintar main musik, ada yang bisa karawitan. Kira-kira itu bisa nggak kita gunakan untuk melayani Tuhan? Bisa. Tinggal pertanyaannya, mau atau tidak? Kalian mau tidak? Mau. Oke, good, keren. Itu namanya anak-anak Tuhan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukup sampai sekian dulu. Tetapi sebelumnya, silahkan HP-nya dibuka. Kita mengerjakan asesmen dulu. Ya. Nih, silahkan di-scan. Oke, kalau sudah, handphonenya boleh diletakkan, bukunya boleh ditutup. Kita cukupkan pembelajaran kita untuk hari ini. Udah ya. Terima kasih untuk hari ini. Kalian semua luar biasa dari awal sampai akhir. Kalian sungguh sangat aktif sekali, mulai dari presentasi, mengerjakan, kemudian tanya jawab, semuanya aktif dan itu sangat luar biasa. Semepstaka Jaya, jujur, prestasi, santun, luar biasa. Oke. Sebelum mengakhiri, silahkan yang bertugas untuk memimpin doa penutup. Oke, kita tutup dengan doa ya. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Semoga pelajaran yang kami terima hari ini dapat berguna bagi kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.